udah siap ngaji bareng nih ya. Baik, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai kajiannya ya. Kak Erwan enaknya di sebelah kiri apa di sebelah kanan? Kanan apa kiri? Kiri apa kanan? Atau di tengah-tengah aja? Biar Kak Erwan bercahaya gitu ya. Baik, adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Senang sekali bisa bersama dengan adik-adik semua hari ini. Kita mau ngaji bareng, kita pengen dapat ilmu sama-sama sore ini, dan kita juga akan bagi-bagi hadiah. Siapa yang mau hadiah? Yang mau hadiah lomba duduk rapi. Mari kita mulai. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini, sehat? Semangat? Hari ini kita mau kajian, temanya apa sih? Hafalannya kuat-kuat banget ya. Kok bisa tahu judul kajiannya? Wah, ada tulisannya. Oh iya, hari ini adik-adik kita akan belajar bersama. Tema kajian kita adalah Aku Ingin Bersahabat Dengan Al-Quran. Lomba duduk rapi. Suara disimpan, senyumnya dipasang. Oh iya, yang pakai masker gak kelihatan ya. Gak apa-apa, senyum aja. Baik, adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya adalah kita dimudahkan untuk bisa kumpul bareng-bareng di sini. Kita akan belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, dan kita juga berdoa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik adik-adik sekalian, ya. Semua harap tenang. Ini suara mic-nya emang kayak gini ya? Enggak? Oh iya. Baik adik-adik, next kita lanjut. Kita langsung saja sampaikan kepada adik-adik bahwa kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan merasakan bahagia. Adik-adik percaya nggak kalau kita dekat sama Al-Quran kita bakal bahagia? Percaya? Adik-adik, kalau kita dekat sama Quran, kalau kita rajin baca Quran, hati kita akan menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Adik-adik mau nggak hatinya tenang? Karen? Iya, kenapa? Maksudnya hati tenang gimana sih Kak Erwan? Hatinya tidak gelisah. Kalian pernah nggak hatinya gelisah, ngerasa nggak nyaman, bawaannya pengen sebel dan marah-marah? Adik-adik, kalau kita rajin baca Quran, hati kita akan jadi tenang. Karena dengan berzikir mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Betul? Oleh karenanya adik-adik, orang yang dekat sama Al-Quran, dia akan merasakan bahagia.
orang yang sering baca Quran akan lebih tenang hidupnya. Mau bukti? Oke, sekarang Kak Erlan pengen ajak kalian murojaah ayat kursi. Sudah hafal belum? Sudah hafal? Oke. Kak Erlan ajak bareng-bareng mimba bita'lim ya. Dalam rangka pengajaran, Kak Erlan akan bagikan hadiah ini untuk adik-adik yang semangat baca ayat kursinya. Siap? Siap. Kita niatkan juga nih, kan sore hari ya, jadi sekalian zikir petang ya. Ya, tapi kita karena murojaah dalam rangka pengajaran kita baca bareng ya. Siap? Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Gimana adik-adik? Tenang gak hatinya? Senang gak? Gitu deh adik-adik. Ayat-ayat Al-Quran itu akan bisa buat hati jadi adem dan tenang. Ibaratnya ada tanah yang kering dan gersang diguyuri air hujan. Tanahnya jadi basah, tanahnya gak bakalan jadi kering kerontang. Nah adik-adik, gitu juga dengan hati. Kalau jarang dibacain Quran, gak pernah belajar Quran, hatinya jadi gersang, jadi kering, gak tenang, gak merasakan ketentraman. Maka adik-adik, kalau pengen hidupnya bahagia dan tenang, bersahabatlah dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Toha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maksudnya kata para ulama adalah Al-Quran. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, kayaknya pelan-pelan kaget. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan merasakan kesempitan di dalam kehidupan. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adik-adik. Bisa jadi hatinya gak tenang, bisa jadi kok merasa susah terus-terusan. Itu karena jauh dari Al-Quran. Sebaliknya, orang yang dekat sama Al-Quran, orang yang bersahabat dengan Al-Quran, maka hatinya akan menjadi tenang. Karena Al-Quran akan memberikan manfaat buat orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Betul? Kailan? Iya kenapa? Kailan? Iya kenapa? Kailan? Iya kenapa? Aku mau tanya. Iya gimana? Mau tanya apa? Emang ya Al-Quran bermanfaat buat kita?
Iya adik-adik, bukan cuma bermanfaat ketika kita hidup, bahkan ketika sudah jadi mayat pun akan bermanfaat Al-Quran tersebut. Hah? Mayat? Yang udah mati? Adik-adik, mayat kalau dia itu semasa hidupnya bersahabat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan tetap memuliakannya. Maksudnya gimana? Adik-adik pernah tahu nggak? Ada sebuah perang yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Namanya Perang Uhud. Namanya perang apa? Perang Uhud ya? Iya, Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah. Adik-adik tahu? Oh iya. Di Perang Uhud tersebut banyak banget sahabat Nabi yang meninggal dunia. Kurang lebih ada sekitar 70 sahabat Nabi yang wafat. Dan di antara mereka banyak sekali para hufadzul Quran. Orang-orang yang hafal Quran, sahabat-sahabat Nabi yang ahli Quran, banyak wafat di Perang Uhud. Karena di Perang Uhud itu kan kaum muslimin mengalami kekalahan ya? Iya betul. Sedih adik-adik, karena banyak sahabat Nabi yang meninggal dunia. Bahkan Nabi pun sampai terluka, berdarah. Tolha bin Ubaidillah tangannya sampai lumpuh. Karena dia berjuang membela Nabi SAW. Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi meninggal dunia. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair, tangannya putus. Mus'ab bin Umair meninggal dunia dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dia gak punya kain kafan, melainkan hanya sehelai kain saja. Kalau tutupi kakinya, kepala kelihatan. Kalau kepala ditutupi, kakinya kelihatan. Di Perang Uhud banyak sahabat yang meninggal dunia. Kaget. Lagian serius banget sampai mangap. Adik-adik, Kak Erlan pengen bilang, banyak sahabat Nabi yang meninggal di Perang Uhud tersebut. Seusai Perang Uhud, para sahabat yang masih hidup, mereka diperintahkan untuk mengubur jenazah mayat yang sudah meninggal dunia. Digali kuburnya. Kok diketawain? Capek nih. Adik-adik, ini habis perang, tenaga banyak terkuras dan terkeluarkan. Kemudian disuruh untuk menggali liang kubur, disuruh untuk gali tanah. Kira-kira capek banget nggak? Makanya kemudian diputuskan kala itu satu liang kubur, satu lubang kuburan itu bukan cuma untuk satu mayat, tapi boleh ditumpuk beberapa mayat di dalam satu lubang kubur tersebut. Kalau kita lihat yang di kubur-kuburan itu kan satu lubang satu mayat ya. Nah karena saat itu lagi capek-capeknya, maka diputuskan satu liang kubur bisa diisi beberapa mayat. Nah. Para sahabat bingung. Ini siapa ya? Mayat siapa yang ditaruh di posisi paling bawah? Emangnya kenapa Kak Erlan? Soalnya mayat yang paling bawah adalah mayat yang paling aman, karena dia terletak paling bawah. Kecil kemungkinannya dicabik-cabik oleh hewan. Betul? Makanya nih yang paling bawah yang paling aman. Oleh karenanya para sahabat pun bingung, mayat siapa ya yang ditaruh di paling bawah. Maka Nabi SAW memberikan keputusan bahwa mayat yang paling bawah, yang paling aman adalah mereka yang dulunya semasa hidup menjadi ahli Al-Quran. Ya Allah, meskipun para penghafal Quran, para ahli Al-Quran itu sudah meninggal dunia, nggak bisa hidup, nggak bisa bergerak, tapi mereka tetap mulia. Hebat nggak? Jadi mayat aja tetap termuliakan kalau kita bersahabat dengan Al-Quran.
Apalagi ketika kita masih hidup dan nanti di akhirat. Maka orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran insya Allah akan merasakan bahagia. Bahkan lebih dari itu, orang-orang yang rajin baca Quran, mereka akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau jadi anak yang dicintai Allah? Siapa yang mau jadi anak yang dicintai Rasulullah? Siapa yang mau jadi anak yang dicintai orang tua? Siapa yang mau jadi anak yang dicintai orang hutan? Salah. Siapa yang mau disayang ibu? Siapa yang mau disayang ayam? Ya nggak apa-apa juga sih disayang ayam ya. Biasanya ayam sayang kita gara-gara kita udah menyayangi ayam, betul? Siapa yang mau disayang kakek nenek? Siapa yang mau disayang embek? Sayang embek. Lomba duduk rapi. Kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas. Angin. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Hujan. Bisa? Ya kita coba. Angin. Hujan. Lagi. Angin. Tahan sampai jam 6. Hujan. Lagi. Angin. Hujan. Nafasnya jangan lama-lama ditahan. Kalau nggak bisa nafas nanti bisa. Adik-adik yang kasih kita nafas siapa? Allah baik nggak? Kalian cinta nggak sama Allah? Kalau cinta sama Allah, tandanya adalah rajin baca Quran, betul? Semangat belajar Quran, betul? Membaca Quran, mempelajari Quran adalah tanda kita cinta kepada Allah. Next. Nah, dari semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Kak Erlan berpesan kepada kita semua untuk semangat membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa saja yang bisa membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Maka baginya satu huruf itu akan mendatangkan satu kebaikan, yang mana satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Baca alif lam mim ada berapa huruf tuh? 3. Ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Ini terjadi ikhtilaf ya, beda pendapat. Alif lam mim ada berapa huruf? 3. Berarti baca alif lam mim saja dapat 30 kebaikan. Kalau baca bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Tunjuk tangan. Ada berapa? 5? Bukan. 6? Bukan. 19. Ini dapat hadiah. Bismillahirrahmanirrahim dapat 19. Berarti dikali 10. Berapa 19 dikali 10? 190 kebaikan. Ya Allah adik-adik, baca huruf demi huruf di Al-Quran ternyata mendatangkan banyak pahala kebaikan. Kalian mau gak dapat banyak pahala kebaikan? Nah kalau gitu harus semangat baca Al-Quran. Baca
Quran. Next. Karen, tapi aku tuh belum lancar bacanya, gimana dong? Adik-adik gak usah sedih. Kalau belum lancar bacanya, masih terbata-bata, kalian tetap dapat ganjaran pahala kebaikan. Bahkan kata Nabi dapatnya 2 kebaikan. Berarti aku nggak usah belajar baca aja ya kak, biar dapat 2 kebaikan terus. Adik-adik, justru kalau lancar, nanti makin banyak dapat pahala kebaikannya. Bahkan orang-orang yang lancar baca Qur'annya, kata Nabi SAW, al-mahiru, orang-orang yang lancar, pinter baca Qur'annya, maka dia akan dibersamai oleh malaikat yang mulia, malaikat yang taat. Masya Allah, adik-adik, ini kan keutamaan yang luar biasa ya. Siapa di antara adik-adik yang sudah rajin baca Quran? Masya Allah, siapa yang setiap hari bacanya 1 juz? Wah, siapa yang setiap hari bacanya 10 juz? Siapa yang setiap hari bacanya 30 juz? Hebat. Kalah bapak-bapaknya nih. Siapa yang sehari baca 50 juz? Sebentar dulu nih, mohon maaf. Al-Qur'annya berapa juz? Kok bisa jadi 50? Satu Quran 30 juz. Masya Allah, adik-adik, itu hebat banget loh. Kalau satu hari bisa 30 juz. Kamu 30 juz satu hari? Iya. Sini dapat hadiah. Maju ke depan. Masya Allah, ini mirip KR lagi. Ya, kita kenalan dulu ya. Pegang mic-nya. Iya. Ini kamera kelihatan nggak kalau Kak Ernan di sini? Ya kelihatan. Kita geser ya. Kalau di sini kelihatan nggak? Ya kelihatan. Kalau Kak Ernan di sini kelihatan nggak? Oh enggak. Ya udah di sini aja ya. Kalau di sini kelihatan. Kita yang silau kalau di sini ya. Nah sini kelihatan? Oke, kameranya soalnya di sebelah situ. Sini. Kita kenalan dulu. Siapa namanya? Alif. Alif. Alif tinggal di mana Alif? Di depannya Andres. Oh di depan. Oke, Alif mau hadiah dari Kak Erlan? Mau. Alif seneng nggak baca Quran? Senang. Masya Allah, sehari berapa juz bacanya? 3. Oh 3 juz. Alif udah hafal Quran? Udah. Juz berapa hafalnya? Juz 50. Alif mau gak jadi ahli Al-Quran? Mau. Nih Alif, Kayla pengen kasih tahu Al-Quran cuma 30 juz. Jadi nanti ngafalinnya 30 juz aja ya? Ya. Oke, ini buat Alif, silakan. Siapa yang mau hadiah lagi? Masya Allah, ini banyak banget yang mau hadiah ya. Hadiahnya banyak. Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau rajin baca Quran? Rajin baca Qurannya karena pengen dapat hadiah apa karena pengen dapat pahala dari Allah? Jadi gak pengen hadiah? Gimana nih? Pilih pahala apa pilih hadiah? Oh dua-duanya. Adik-adik, tapi kalau kita beramal ibadah itu harus ikhlas. Jadi kita baca Quran bukan karena pengen hadiah ya, tapi kita pengen dapat pahala dari Allah. Karena kita pengen disayang Allah. Pengen disayang Allah. Adik-adik, tapi kalau dapat hadiah nolak nggak? Nggak. Ya udah kalau gitu mau hadiah. Oke, yang ikhwan udah Kak Erlan tunjuk. Yang akhwat siapa yang mau ditunjuk maju ke depan? Sini, jilbab kuning. Ya, maju ke depan. Jilbab kuningnya banyak, dua-duanya maju ke depan.
Apalagi kalau Kak Erlan bilang jilbab hitam ya. Yang maju banyak ini. Ya kita kenalan dulu. Siapa namanya? Nacita. Nacita. Ini siapa? Aisyah. Aisyah. Mau dapat hadiah kan? Mau. Oke, mau pertanyaan yang mudah apa yang susah? Mudah. Oke, pertanyaannya mudah saja. Pertanyaannya adalah apa hukum cryptocurrency? Itu mudah apa susah? Oh, susah. Pertanyaannya mudah aja. Mau masuk surga? Mau rajin baca Quran? Dapat hadiah. Nih, tangan kanan. Iya. Hadiahnya habis. Kalian ambil dulu ya. Bentar. Nih dapat hadiah. Ya silakan kembali ke tempat. Siapa yang mau hadiah lagi? Adik-adik kalau lihat ini, kok nggak kebaca tulisannya? Itu hitam-hitam apa adik-adik? Hah? Oh bayangan, berarti tangannya nggak boleh digini-giniin, nanti jadi nggak kelihatan. Silakan duduk adik, jangan ditutupi cahayanya ya. Oke, nggak usah ditutupi cahayanya. Hah? Kenapa? Iya benar, nggak boleh ditutupi cahayanya, nanti nggak kelihatan. Iya benar. Hah? Tulisannya. Bercanda aja nih Kak Erlan. Next. Oke adik-adik perhatikan. Oke, adik-adik berarti ternyata kalau kita baca Quran dapat banyak pahala nggak? Dapat banyak pahala kebaikan. Kalau bacanya lancar ditemani oleh para malaikat. Kalau bacanya gak lancar dapat 2 kebaikan. Berarti Allah itu baik gak sama kita? Baik banget ya. Baca 1 huruf Quran aja dapat 10 kebaikan. Ya Allah. Kita ini yang kasih mata siapa? Yang kasih kita mulut siapa? Allah yang kasih kita mata buat membaca Quran. Allah yang kasih kita mulut untuk melantunkan bacaan Al-Quran. Tapi Allah juga yang kasih pahala kebaikan kalau kita gunakan mata dan mulut ini membaca Al-Quran. Berarti Allah baik nggak? Siapa yang tadi berdiri? Baik adik-adik, berarti harus semangat baca Quran. Karena berarti kalau aku udah rajin baca Quran, gara-gara baca Quran bisa masuk surga. Sebenarnya kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita. Udah capek nih Kak Erlan, bisa kurus nanti. Adik-adik, sampai mana tadi? Gitu ya. Adik-adik, kita masuk surga. Kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, tapi kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Nah, cara dapetin kasih sayang Allah itu sebabnya adalah dengan beramal ibadah. Betul? Dan adik-adik tahu gak sih? Nanti para penghuni surga akan disuruh menaiki tingkatan-tingkatan yang ada di surga. Surga ada berapa tingkat? Ada yang bilang 7. Ada berapa tingkat surga? 8. 7 apa 8?
7 apa 10? Wah, ayah bunda ini terjadi ikhtilaf, beda pendapat. Adik-adik kita ada yang bilang tingkatan surga 7, ada yang bilang tingkatannya 8. Kak Erlan mau kasih tahu, yang 8 itu pintu surga, yang 7 itu pintu neraka. Tingkatan-tingkatan surga itu ada 100 tingkat lebih. Dan tiap satu tingkatnya arduhas samawati wal ardh, lebarnya seluas langit dan bumi. Jadi luas banget nggak surga? Nah, surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus namanya. Surga apa namanya? Surga Firdaus. Nah, adik-adik, para ahli Al-Quran nanti disuruh untuk menaiki tingkatan-tingkatan di surga sambil disuruh membaca ayat-ayat Quran yang sudah dia baca, yang sudah dia hafal, yang sudah dia amalkan selama di dunia. Iqra wartaqi. Jadi adik-adik sambil disuruh baca, disuruh sambil naiki tingkatan-tingkatan surga. Makin banyak ayat yang dibaca, yang dihafal, yang diamalkan, maka akan semakin tinggi tingkatan surga yang dia dapatkan. Dan kita tahu adik-adik, semakin tinggi tingkatan yang ada di surga, semakin nikmat kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita rasakan di sana. Adik-adik mau nggak masuk surga di tingkatan yang paling tinggi? Lomba duduk rapi. Kita yel-yel dulu yuk. Wahidun. Pakai gerakan, yang pakai gerakannya semangat dapat hadiah. Wahidun. Belum, sabar. Wahidun. Itnani. Salasatun. Arba'atun. Penciptaku. Sambil nunjuk ke atas. Karena Allah ada di mana? Allah ada di atas. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Pakai gerakan dong. Kalau penciptaku. Tangannya sambil nunjuk kemana? Karena Allah ada di mana? Allah ada di atas arsy. Penciptaku, Nabiku. Sambil gini, Nabi Muhammad orangnya kuat dan hebat. Nabiku, agamaku, musuhku. Sebentar. Ini kok jadi terlalu semangat gini ya? Benar jawabannya, musuhku setan. Tapi jangan nunjuk Kak Erlan. Emangnya Kak Erlan setan? Gak mau, diulang. Penciptaku. Sambil nunjuk kemana? Karena Allah ada di mana? Allah ada di atas arsy. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Sebentar. Kalau Kak Erlan bilang musuhku jangan nunjuk ya. Benar? Serius? Takut nih. Jangan nunjuk ya. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Kitabku Al-Quran. Kairan, tadi musuhku. Sekarang kok kitabku. Kairan ganti daripada ditunjuk setan. Adik-adik, setan itu musuh kita. Kak Erlan itu teman belajar kalian, guru kalian. Masa Kak Erlan ditunjuk setan? Enak aja.
Adik-adik sama guru boleh nggak bilang setan gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab engkau akan dapat memahami ilmu. Di antara adab yang penting di dalam mencari ilmu adalah menghormati guru. Boleh nggak bilang gurunya setan? Nggak boleh. Jadi jangan nunjuk lagi ya, oke? Bener? Serius? Nangis nih. Lomba duduk Nabi. Angin. Jadi adik-adik, hujan. Ya adik-adik, ternyata jadi orang yang bersahabat dengan Al-Quran itu bikin kita jadi bahagia ya. Gak cuma bahagia di dunia, tidak hanya bahagia ketika hidup, tidak hanya bahagia ketika jadi mayat, bahkan ketika sudah di akhirat, orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran akan dapat tingkatan tinggi di surga. Kalian pengen gak masuk surga? Siapa yang mau masuk sungai? Salah. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau dapat tingkatan tinggi di surga? Masya Allah, berarti harus bersahabat dengan Al-Quran. Bahkan nanti di hari kiamat, di hari kiamat udah batuk pegel nih, nggak nengok-nengok. Adik-adik sampai mana tadi? Angin, hujan. Ya, jadi jadi batuk lagi. Adik-adik, bahkan nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena nanti hari kiamat Al-Quran akan datang memberi syafaat. Masya Allah adik-adik, berarti tidak ada ruginya, bahkan selalu untung, selalu bahagia kalau kita bersahabat dengan Al-Quran. Next. Masih ada slide? Habis. Oke. Ditutup aja. Baik, adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian mau nggak jadi anak yang bersahabat dengan Al-Quran? Mau nggak jadi anak yang rajin baca Quran? Kak Erlan doakan semoga kita semua dimudahkan menjadi ahli Quran. Dan jangan lupa adik-adik semangat juga mempelajari Al-Quran, mentadaburi dan memahami arti dari ayat Al-Quran yang kita baca. Karena Al-Quran itu diturunkan bukan cuma sekedar untuk dibaca, tapi juga untuk ditadaburi. Apa Kak Erlan? Taburi? Bukan. Ditadaburi. Apa? Diambil pelajarannya, direnungkan maknanya. Jadi Al-Quran bukan cuma sekedar dibaca, tapi juga dipahami artinya. Betul? Kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih. Ini adalah kitab yang kami wahyukan kepadamu yang penuh dengan keberkahan untuk ditadaburi. Jadi di antara tujuan Al-Quran diturunkan bukan cuma dibaca, tapi juga dipelajari maknanya, ditadabur. Nanti kemudian setelahnya diamalkan. Betul? Ini kayaknya pintar-pintar semua nih. Lomba duduk rapi. Shhh. Kita main games yuk. Mau?
Nama gamesnya Kak Erlan berkata. Bisa? Kak Erlan berkata, pegang mata. Ini yang paling antusias dapat hadiah. Kak Erlan berkata, pegang telinga. Kak Erlan berkata, pegang bibir. Kak Erlan berkata, pegang leher. Kak Erlan berkata, pegang perut. Kak Erlan berkata, pegang kepala. Kepalanya mana? Oh, berarti harus konsentrasi. Kak Erlan berkata, pegang kepala. Kak Erlan berkata, diturunkan. Kak Erlan berkata, ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kak Erlan berkata, angkat tangan kanan. Diturunkan. Kak Erlan berkata, angkat tangan kiri. Diturunkan. Kak Erlan berkata, angkat dua tangan. Bau ketek enggak? Kak Erlan berkata, diturunkan. Kak Erlan berkata, mata menghadap ke depan. Duduk yang rapi. Kak Erlan berkata, wasilu hadhil ayat. Lanjutkan ayat ini. Main sambung ayat mau? Yang semangat dapat hadiah. Siap? Wasilu hadhil ayat. Lanjutkan ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Sip, mantap. Wa rafa'na laka dzikrak. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Wasilu hadhil ayat. Siap? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Wasilu hadhil ayat ilahin nas. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Nih, surat ini kalian hafal nggak? Siap? 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 Mau yang susah apa yang mudah? Oke, dicoba ya. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Nggak capek emang teriak-teriak? Pelan-pelan aja, tapi antusias menikmati, jangan sakit nanti. Pelan-pelan aja dinikmatin, coba baca Al-Fatihah 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau dengan suara yang tidak terlalu teriak-teriak, antusias, senang, semangat, enak nggak? Enak. Lagian di masjid adab yang baik tidak berteriak-teriak ya, tapi tetap antusias dan semangat itu sudah oke sekali. Betul? Baik adik-adik. Ini sampai jam berapa kita kajian ya? Oke, kita sampai jam 8 malam, siap? Sampai jam 9 malam? Jam 10 malam? Jam 12 malam? Jam 5 subuh? Jadi kita nginep di sini? Oke, bareng Kak Eran ya? Kak Eran tidur di sini? Kalian di sini juga? Kok enggak? Jadi Kak Eran sendirian? Tidur di sini? Kalian pulang? Tidur di kamar? Terus Kak Eran di sini doang? Sampai jam 6 subuh besok? Tidur di sini? Nggak pakai selimut? Digigit nyamuk? Kedinginan? Makasih. Masa kaliannya pulang, katanya ngajak kajian sampai subuh, tapi kaliannya pulang Kak Erlan ngomong sendiri di sini. Adik-adik, Kak Erlan senang banget sore ini. Adik-adik antusias dan semangat sekali. Siap ya jadi ahli Al-Quran? Baik, sekarang angkat tangan kanan di atas. Kita mau berikrar dan bertekad. Hari ini aku belajar pentingnya bersahabat dengan Al-Quran. Orang yang dekat dengan Quran, hatinya akan bahagia dan juga senang. Baca satu hurufnya dapat 10 kebaikan. Orang yang lancar baca Quran akan ditemani malaikat yang taat. Aku akan jadi ahli Quran. Aku bangga jadi anak Islam. Sip. Mantap. Oke. Baik. Sudah. Stop. Ngikutinya selesai. Lo. Kok masih ngikut? Udah cukup. Kak Erlan mau ngomong. Ya Allah ya Rabb. Udah. Malah ketawa. Mau lanjut nggak? Udah. Mau ngomong nih. Nangis nih. Sudah. Oh.
Ya udah kalau gitu. Ngafal hadis yuk. Ikutin ya. Khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Baik. Sudah dong. Emang nggak capek? Kau masih ikut? Subhanallah. Ya Allah. Nggak kasihan? Kairan kurus nih. Tuh. Oke. Ikutin ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri Sulaiman wal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadannu lil muridi fin nuni wa tanwini wal mududi samaitu bi tuhfatil atfali an syai'in al-midi kamali. Ada yang bisa ya? Baik. Loh? Kok rame lagi? Ya Allah. Cari hafalan matan lain kalau gitu. Ikutin. Tapi kalau udah nggak bisa ngikutin, berhenti ngikutinnya ya. Sepakat? Oke. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin nursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin wa hadda awwaluha as-sahihu mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al. Itu nanti kalau kalian belajar mustalah hadis pakai matan Manzumah Baiquniyah ya. Ya sudah. Masih ikut aja. Oke. Bagi adik-adik yang mau hadiah, jangan lagi mengikuti suara Kak Erlan. Yang masih ngikutin nggak dapat hadiah. Dimulai dari sekarang. Masih ikut, ini udah nggak ikut. Siapa yang nggak mau ngikutin lagi? Baik adik-adik. Demikian dulu ya yang bisa Kairan sampaikan hari ini. Intinya hari ini kita belajar supaya kita tambah semangat menjadi anak yang bersahabat dengan Al-Qur'an. Kamu siapa namanya? Arka. Arka mau dapat hadiah. Mau? Tasnya ditaruh dulu di sini. Berdiri yang sempurna menghadap ke sana. Jadi nggak mau hadiah? Sini. Sini. Tasnya ditaruh di sini. Arkanya di sini. Nah, mau hadiah? Baik. Kairan mau ajarin satu adab. Kalau dikasih hadiah, ucapkan doa. Tahu nggak doa? Ketika menerima hadiah, ucapin apa? Jazakallah khairan. Bisa? Ini buat Arka. Ingat, kalau dikasih hadiah gimana doanya? Jazakallah khairan. Ini buat Arka. Misalnya nih, ayah kita ngasih uang jajan, itu hadiah bukan? Ucapin jazakallah khairan. Nih Arka, jadi mau hadiah nggak? Nah, ucapin apa? Jazakallah khairan. Ya, misalnya nih Arka ngasih Kairan hadiah.
Baik adik-adik, demikian yang bisa Kak Eran sampaikan. Intinya Kak Eran mengingatkan untuk diri Kak Eran pribadi dan juga adik-adik sekalian. Semoga kita semua bisa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa senantiasa dekat dan bersahabat dengan Al-Quran. Lomba duduk rapi. Masih banyak hadiah menanti. Dan hadiah ini nanti akan diberikan oleh moderator kita atau MC kita. Jadi adik-adik duduk tenang ya. Tapi sebelum kita akhiri, kita sapa dulu yuk teman-teman yang nonton di YouTube channel Kak Eran Bercerita. Ngadap ke belakang, cukup duduk di tempat, ucapkan Assalamualaikum teman-teman gitu ya. 1, 2, 3. Iya, ngadap lagi ke sini. Lomba duduk rapi. Demikian yang Kak Eran sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.